untuk syarat. Halaman 31. Faslun syurutul khutbataini. Halaman 31, faslun syurutul khutbataini. Sudah ketemu belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala syekhuna al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang faslun syurutul khutbatain. Sudah ketemu belum? Faslun ay haza faslun syurutul khutbataini asyaratun. At-taharatu anil hadasaini al-asghari wal akbari. Wat-taharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makani wa satrul aurati wal qiyami alal qadiri wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis salati wal muwalatu bainahuma wa bainas salati wa antakuna bil arabiyyati wa yasma'huma arba'ina wa antakuna kulluha fi waqtiz zuhri. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang syarat dua khutbah. Khutbatan itu adalah dua khutbah. Orang yang berkhutbah namanya khatib. Ya, nah si khatib ini harus tahu syarat-syaratnya. Jangan sampai nanti jadi khatib nggak tahu syarat-syaratnya. Ya, bukan cuma sekedar rukun khutbah, tapi syarat-syarat sebagai khatib ini harus tahu. Makanya pada malam hari ini kita akan mengkaji apa itu syarat-syarat menjadi khatib. Syarat-syarat ketika dia khutbah, syarat-syarat ketika dia naik mimbar menjadi khatib. Nah, di sini katakan syurutul khutbatain asyaratun. Adapun syarat satu khutbah, syarat-syarat dua khutbah itu asyaratun, ada 10 macam. Ini syarat-syarat dua khutbah. Ya. Atau syarat-syarat khatib yang pada saat berkhutbah. Apa yang pertama? At-taharatu anil hadasainil asghari wal akbari. Si khatib ketika dia naik mimbar akan berkhutbah, ini si khatib harus suci dari dua hadas. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi suci, harus suci. Ya. Kenapa? Karena khatib atau khutbah ini merupakan salah satu pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Yang memang pada saat sholat Jumat itu harus ada dua khutbahnya. Si khatib ini harus dalam keadaan suci. Ya, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Nggak boleh jadi khatib selagu-lagunya. Misalkan nih, khatib sedang khutbah. Ya, ketika dia khutbah perutnya mules. Ya, blebek. Ditahan kagak bisa. Akhirnya keceplosan juga. Nah, bagaimana tuh sikapnya? Nah, si khatib ini jangan gengsi. Wah, malu nih kalau turun.
Ya, diterusin aja. Nah, berarti syarat khotib tersebut sudah hilang tuh. Ya, karena memang sudah keluar hadas. Ya. Makanya si khotib ini harus benar-benar sudah siap segala sesuatunya jadi khotib. Ya. Dia suci, tidak berhadas besar, dia sudah ngambil wudu. Nah, itu syaratnya pertama. Wa taharatu anin najasati bisau biwal badan wal makan. Syarat yang kedua itu si khotib suci dari najis, baik pakaiannya wal badani maupun badannya, wal makani maupun tempatnya. Jangan jadi khotib pakaiannya udah kotor, ya, udah kotor, udah kena najis, ya, atau badannya, ya, badannya kena najis, atau tempatnya mimbarnya misalkan kotor, ada najisnya. Nah ini harus bersih nih, ya, disterilkan. Nah, jadi khotib itu harus benar-benar dia penampilannya dalam keadaan suci, pakaiannya, badannya juga dalam keadaan suci bersih. Khotib badan tatoan, misalkan, ya jangan, ya. Kalau khotib tatoan bisa repot, ntar zamannya ikut-ikutan. Ah, gua pengen bikin tato, emang apa? Khotib aja pakai tato, jangan gitu ya. Nah. Wal makan, tempatnya harus bersih, ya, jangan tempatnya kotor dan sebagainya, ya. Dan mimbar itu enggak mesti seperti yang di depan, sebab nanti khotib itu dia diharuskan untuk berdiri, ya, berdiri. Makanya pada waktu zaman Nabi besar kita Muhammad SAW, Rasulullah itu ketika berkhutbah lantang sampai wajahnya merah, semangat memberikan motivasi, memberikan wasiat. Nah ini si khotib, jangan haji khotib udah pakainya lecek, badannya begitu, tempatnya kotor, khutbahnya juga lembek. Ya udah dah, nggak ada semangat sama sekali. Makanya khutbah dakwah itu beda, khutbah dakwah tablik itu beda. Ya. Khutbah itu lantang dan tidak ada unsur humor, unsur-unsur yang membuat jamaah tertawa, nggak boleh. Jadi isi khutbah itu ya wasiat, pesan, peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Itu pada intinya. Inti sumber dari khutbah itu ya peningkatan takwa. Ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia ngalor ngidul bahas ini itu mah bukan itu yang terpenting. Yang terpenting itu ya peningkatan kadar ketakwaan. Makanya di situ khotib ketika dia berkhutbah, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini kasih wasiat. Wasiatnya adalah meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiya wa satrul aurati. Yang ketiga jadi khotib nutup aurat. Ya, menutup aurat dan harus berpakaian sopan. Kan aurat khotib itu dari pusar sampai dengkul, mentang-mentang sampai dengkul jadi khotib celananya cingkrang. Misalkan, ya harus punya sikap etika berpakaian juga seharusnya. Pakai itu gamis, ya, pakai itu imamah sebagai tanda kebesaran. Makanya di zaman Nabi itu ketika khotib, ya khotib itu megang pedang. Tujuannya untuk memberikan semangat. Nah, maka disunahkan ketika khutbah khotib-khotib zaman sekarang megang tongkat.
Ya. Apa? Biar simbol bahwa khotib itu gagah. Jangan jadi khotib lembek banget, lembek lemes ngantukan. Udah dah. Ya, bahasnya ngalor ngidul. Kata jamaah, gua paham kagak. Ya, nah ini. Beda dengan dakwah, beda dengan tablik. Kalau dakwah mau ngomong apa kek, tablik mau ngomong apa kek. Makanya ada susunan itu, ada rukun-rukun khutbatain. Ya, kalau tablik dakwah mah nggak pakai rukun-rukunan, nggak pakai rukun dakwah, apa namanya tablik, bebas. Tapi kalau khutbah waktunya ditentukan, rukunnya ditentukan, ya kondisinya juga ditentukan. Jadi yang ketiga itu menutup wal qiyamu alal qadiri. Nah si khotib ini berdiri kalau memang dia kuasa, mampu, sehat. Kalau memang satu kampung misalkan nih sedang penyelenggara sholat Jumat, ya ketika khutbah mau naik mimbar kagak ada yang bisa, nggak ada yang bisa khutbah, padahal jamaah udah banyak. Ya, ada tuh khotib tapi dia sedang sakit stroke. Nah, yang pada akhirnya dia duduk di bangku atau di kursi roda. Boleh nggak? Boleh. Bagi khotib yang tidak kuasa boleh boleh duduk. Ya. Nggak mesti berdiri. Itu pun berdiri bagi yang mampu. Dan memang diharuskan untuk berdiri. Jangan cari khotib yang sakit. Ya. Jangan. Ya, kalau memang udah nggak ada lagi orang yang bisa berkhutbah, cuma atu-atunya misalkan ulama di situ yang bisa khutbah, ya udah dengan sangat terpaksa. Ya nggak bisa berdiri, boleh duduk. Ya. Nah. Wal julusu bainahuma fawqa tamaninati sholati. Nah, yang kelima, ini duduk di antara dua khutbah seperti tumakninah. Jadi pas khutbah pertama selesai, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Selesai itu khutbah pertama, duduk tuh. Duduk. Ya, duduk. Pengen naik ke khutbah yang kedua. Kan si Bilal ngucapin innallaha malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kita jamaah ketika khotib sedang duduk mau khutbah yang kedua, kita buru-buru angkat tangan berdoa. Salah satu doa yang mustajab adalah di antara duduknya dua khutbah. Itu doa mustajab tuh. Ketika khotib duduk pengen naik ke khutbah yang kedua, kita buru-buru berdoa, banyakin minta apa aja. Nah, ini salah satu doa tempatnya yang mustajabah, yaitu duduknya si khotib ketika duduk di antara dua khutbah. Jadi duduk tuh, ya. Wal julus bainahuma fawqa tamaninah. Ya, jadi duduk atau di antara dua khutbah itu sekedar baca tumakninah salat. Enggak lama-lama. Ya, khutbah pertama duduk sambil ngopi. Ya, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ya. Jadi duduk sekedar baca tumakninah pada waktu sholat. Jangan lama-lama. Yang penting duduk, syaratnya duduk. Ya. Wal muwalatu bainahuma wa baina sholati. Nah, yang keenam muwalah. Apa itu muwalah? Tanpa diseling apapun keduanya. Jadi teratur gitu. Ya, enggak boleh diselingin banyolan dan sebagainya. Ya, mualah berturut-turut, harus tertib. Ya, pengen pada waktu mau khutbah yang kedua. Ya. Wa antakuna bil arabiyah. Syaratnya yang paling afdol itu khutbatain dengan bahasa Arab. Masalah nanti khotib berkhutbah, jamaah enggak ngerti, udah yang penting ikutin sunnah Nabi. Syaratnya pakai bahasa Arab, baik itu khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua.
Nah, yang kita pakai kan khutbah pertama biasa, khutbah kedua bahasa Arab. Apakah boleh? Boleh. Tapi syaratnya yang paling afdol itu memakai bahasa Arab dua-duanya. Dan nggak usah terlalu panjang. Khotib udah kalau ceramah. Giliran suratnya ina atau ina. Orang yang paham ilmu fikih, ketika dia berkhutbah, khutbahnya pendek, sholatnya yang dilamain, jangan terbalik, khutbah panjang banget. Iya, udah kalau ceramah. Ya, giliran sholat sebentar. Jangan sholatnya lamain, khutbahnya pendekin. Makanya syaratnya yang paling afdal pakai bahasa Arab. Enggak mesti paham kayak kagak, kayak yang penting wasiat dulunya. Kalaupun dia nggak pakai bahasa Arab yang pertama, lihat kondisi. Maksimal 20 menit. Apalagi kalau khutbah di PT-PT, di perusahaan. Belum karyawan, belum istirahat, belum makannya, kan repot. Makanya khutbah lihat kondisi jamaahnya. Ya. Khutbah saking lupanya nunjuk, wah, hampir 1 jam dia ngomong. Iya, wah, jangan. Iya. Udah, yang penting rukun-rukunnya aja dibaca. Saya pada waktu musim Covid, ya khutbah Jumat, udah rukun-rukunnya dibaca. 2 menit selesai. Ya, 2 menit selesai. Ya, enggak mesti panjang bahasan dan sebagainya. Kenapa? Karena inti dari khutbah itu adalah wasiat. Ya. Wa ayyasma'huma arba'ina, dan si pendengar pun syaratnya 40 orang. Mentok-mentoknya 40 orang. Khotib 1, jamaah 40. Ya. Kalaupun lebih bagus. Lebih bagus. Jangan 40 yang udah saya sampaikan. Ya. Yang ke-40 anak kecil. Ya. Atau yang 40 budak orangnya. Jangan. Jadi 40 itu orang yang sempurna. Ya, orang yang sempurna. Ya, dengar semua. Ya, 40 orang misalkan. Iya, orangnya sempurna. Ya, tapi ketika khutbah dia tidur semua. Wah, berarti kan kagak didengerin. Ya. Nih zaman sekarang rusak lagi nih. Salat Jumat bukan dengan khutbah, anak muda main HP. Ya, lagi khutbah lagi berkhutbah, khotib lagi berkhutbah. Bukannya dengerin, ada yang tidur, ada yang main game. Ya Allah, auzubillah. Ya, nih banyak kan anak-anak muda, anak sekolah gitu tuh. Salat Jumat bawa HP, udah dah. Nah, rusak salatnya. Wa antakuna kulluha fi waqti zuhri. Nah, yang terakhir, pelaksanaan Jumat itu waktunya pada waktu johor. Ya, jangan jam 11 sudah azan, jangan. Apa katanya? Biar cepet biar cepet. Iya, tetap harus mengikuti waktu johor. Ya, masalah cepat atau enggaknya tadi tergantung khutibnya yang berkhutbah. Ketika dia berkhutbah membahas, jangan terlalu panjang. Ya. Dan itu pun suaranya harus lantang. Ya, makanya khutbah itu lihat kondisi. Ini nih zaman sekarang lagi musim apa nih? Ya. Ini nih kondisi dalam 1 minggu ini lagi ada apa nih? Nah, itu yang dibahas. Nah, ini bahas. Ya. Apakah pada waktu khutbah si khotib itu boleh nggak membahas tentang masalah politik? Ya. Yang jelas tadi rukunnya harus dibaca. Rukunnya harus dibaca. Jangan sampai ditinggal. 1 rukun tinggal, khutbahnya tidak sah. Ya, itu diantaranya. Jadi yang terakhir waktunya waktu johor. Ya, paslun alladzi yalzamu lil mayyiti wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan ada yang mau bertanya tentang masalah syarat-syarat khutbatain. Silakan yang laki ya.
Ada yang bertanya, apakah perempuan boleh khutbah? Boleh, asalkan jamaahnya perempuan. Itu pun juga jangan terlalu keras suaranya. Ya. Jangan nanti ada persamaan gender, emansipasi. Perempuan boleh berkhutbah, jamaahnya laki-laki. Repot. Yang khutbah artis. Ya, wah, kagak ada yang tidur itu jamaah. Ya, tidur. Nah, kalau udah semacam itu rusaklah sholatnya. Ya. Cukup? Al-Fatihah. إليك كلمة الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وطلابنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والدير إنك على كل شيء قدير اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.